Salam pengharapan buat kita semua. Hari ini renungan yang saya mau bagikan tentang Ayub. Saya mengajak kita semua belajar kisahnya Ayub ketika ditinggalkan. Hal yang paling menenangkan pada saat kita mengalami situasi buruk adalah ketika orang-orang terdekat kita menemani kita. Kalau kita ditemani, rasanya kita mendapatkan kekuatan dan dukungan. Dukungan menjadikan kita bisa lebih kuat untuk menghadapi kenyataan yang sulit. Tapi bagaimana jika kita mengalami masa-masa yang sulit, justru orang-orang terdekat kita pergi meninggalkan kita? Nah, tepat itulah yang dialami oleh Ayub. Pada saat kesusahan menimpanya, hartanya habis, anak-anaknya juga habis, bahkan istrinya juga meninggalkan dia. Dan ada 3 sahabatnya yang datang untuk menengoknya, justru malah membawa judgement, penghakiman kepadanya, menyalahkan Ayub, dan Ayub merasa sendirian dalam cobaan yang dia alami. Masa-masa sulit ia harus hadapi sendiri, bahkan ia merasa ini sangat berat sehingga ia mengeluh terhadap Tuhan. Ia hampir putus asa dan menyalahkan Tuhan. Ayub merasa sendirian dan tidak ada satupun orang yang membelanya. Pada masa-masa yang berat dalam hidupnya, ia menghadapinya sendirian. Itulah yang menjadikan dia merasa sangat putus asa dan seolah berada di titik yang terendah. Nah, apa yang dialami dan dirasakan oleh Ayub menggambarkan betapa lemahnya kehidupan manusia. Kita bukan hanya membutuhkan dukungan orang-orang di sekitar kita, tetapi kita juga membutuhkan Tuhan yang membela hidup kita. Pada saat situasi terberat kita, kita butuh Tuhan hadir dan melihat apa yang kita alami, membela apa yang kita rasakan. Kita bukan hanya membutuhkan orang-orang terdekat kita, karena orang-orang terdekat kita sangat mungkin meninggalkan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Tuhan membela hidup kita, kita merasa ada kekuatan yang mendorong dan membangkitkan hidup kita. Dan pemulihan kita datang daripada Tuhan. Ayub telah lelah dengan kondisi hidupnya dan dia sempat mengeluh terhadap Tuhan, menyalahkan Tuhan. Ia juga sudah lelah dengan judgement orang-orang di sekitarnya. Tetapi pada akhirnya Ayub mengakui kemahakuasaan dan karya Tuhan yang gak pernah gagal dalam hidupnya. Di Ayub 42 ayat yang kedua mengatakan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ya, Ayub mengakui kemahakuasaannya dan ia mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan. Ia mengakui bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupnya. Ya, kita bukanlah manusia super, kita manusia yang lemah dan kita membutuhkan Tuhan. Sejak semula kita didesain oleh Tuhan untuk punya keterkaitan erat dengan Tuhan. Tanpa sentuhan tangan Tuhan, kita hanyalah debu dan abu. Tanpa rencana Tuhan, kita bukanlah siapa-siapa di dalam semesta ini. Kita membutuhkan Tuhan. Dan pada saat masa-masa yang paling sulit dalam hidup kita, lebih tepatnya, kita membutuhkan pribadi Tuhan yang hadir dan membela hidup kita. Belajar dari kisah Ayub dalam titik terendahnya, tanpa gelar status sosial, tanpa predikat sebagai orang saleh, tanpa harta benda, tanpa keluarga, bahkan tanpa sahabat-sahabat dan orang-orang terdekatnya. Ia menemukan keutuhan hidupnya di hadapan Tuhan. Ia mengakui bahwa dia bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan yang menyentuh hidupnya. Tanpa sesuatu pun yang dia miliki, tanpa sesuatu pun yang dia bisa banggakan, dia hanya bisa menemukan bahwa Tuhan hadir dalam hidupnya.
Tuhan membela hidupnya. Dan itulah yang menjadi kunci kemenangan hidup Ayub. Karena ia merasa dibela oleh Tuhan. Dan Tuhan memulihkan hidupnya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami kondisi kosong, tidak mempunyai apa-apa. Kita merasa sendirian. Supaya kita bisa menemukan keterkaitan hidup kita dengan Dia. Supaya kita bisa menemukan betapa utuhnya hidup kita. Kita bisa menemukan keutuhan hidup kita di dalam hubungan dengan Dia. Kita butuh Tuhan. Kita butuh terhubung dengannya. Dan kita butuh kehadirannya dalam hidup kita. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, Dia bisa pulihkan hidup kita. Dia bisa buat hidup kita lebih baik lagi. Seperti yang dialami Ayub. Tuhan menggantikan semua berkali-kali lipat. Ia mendatangkan berkat-berkat dan ia juga mendatangkan keluarga yang baru dan juga keturunan-keturunan yang baru. Semua itu terjadi karena Ayub sudah mengalami prosesnya dan melewatinya bersama dengan Tuhan dari awal sampai akhir. Dan ia mengakui kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Saya mau bacakan sekali lagi di ayat yang kedua tadi dari pasal 42. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, ingatlah saudara-saudara, pada saat saudara mengalami sendirian dan seolah-olah tidak ada seorang pun yang membelamu pada saat-saat sulit, ingatlah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin.